nanti itu akan dipertimbangkan lagi antara soalnya TSG atau SKI. Nah, untuk kelas 10 mm intinya 11 mm intinya kalian mempelajari apa yang sudah kita pelajari saja di bahasa Indonesia. Nah, sampai di teks eksplanasi kalau nggak salah sampai situ. Nah, di teks eksplanasi itu karena simple, cuma sedikit tentang materinya, nanti mungkin di teks eksplanasi agak tidak terlalu banyak masalah soalnya. Yang mungkin akan banyak itu di teks-teks yang sebelum dari teks eksplanasi, antara soal PG atau esai nanti akan dipertimbangkan lagi. Nah, sebelum kita mulai penjelasannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan guru agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi penjelasan materi tentang apa yang akan keluar nanti di kita bereskan dulu ya. Nanti kita akan menjelaskan tentang apa yang akan keluar. Jadi saya harap kalau di eksplanasi itu sedikit juga paham betul, karena memang gampang kalau kita tadi itu gampang di materinya. Kecuali kalau misalkan kita mempraktekkan, itu harus menggunakan riset sama kayak LHO, sama kayak teks laporan hasil observasi yang membutuhkan riset. Kalau di teks ini mah gampang, karena untuk memahaminya itu yang jelas kalian harus mengetahui strukturnya. Itu aja. Buat pegangannya kita harus tahu strukturnya. Lihat terlihat jelas ya, ini ya kita sedikit ulas di materi eksplanasi cara mengidentifikasi yang kemarin ya. Cara mengidentifikasinya memahami informasi berupa pengetahuan dan situasi kejadian, jadi berurut kejadiannya. Ingat ya, eksplanasi itu yang dipentingkan itu bukan yang penting, yang lebih menonjol itu adalah prosesnya, yaitu di struktur kedua tentang proses terjadinya suatu hal. Selanjutnya, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks cerita prosedur, ya, cerita prosedur atau proses terjadinya fenomena. Oke, bisa terdengar suara saya? Terdengar nggak? Coba. Ada tak kurang? Halo. Ada Pak suaranya. Terdengar? Iya, terdengar. Oke. Lanjut ya, di memahami informasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang jadinya ya, eksplanasi itu sama dengan prosedur. Jadi karena memang pembahasan tentang proses, jadi sama kayak prosedur bentuknya.
terus di eksplanasi itu ada dua ya, hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu hukum sebab akibat untuk memahaminya secara logis. Eksplanasi menggunakan banyak fakta pernyataan yang memiliki hubungan sebab dan akibat, penyebab dan akibat yang terjadi. Jadi intinya ini sebagai kata kunci memahami teks eksplanasi. Yang kemarin sudah dilihat ini demonstrasi massa. Yang jelas prosesnya itu pasti masuk ke paragraf 2. Kita ambil contoh aja ya. Yang penting kalian tahu strukturnya, buat menyusun bagiannya yang kalian pentingkan. Yang pertama itu strukturnya, ada pernyataan umum, terus deretan penjelas, sama interpretasi atau penutup bagian simpulan kayak gitu. Strukturnya ini contoh bagian-bagian yang akan nanti keluar, pasti keluar. Terus 2, membuat informasi bersama fakta faktual. Ada faktual, ada aktual ya, jadi bisa dibedakan. Faktualnya memiliki informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Contohnya ya, banjir fenomena alam yang bisa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam pengertian yang luas, banjir dapat diartikan sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi yang terletak yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Air hujan sampai di permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi bergerak menuju ke laut dengan membentuk alur sungai. Alur sungai ini dimulai di daerah yang tertinggi di suatu kawasan, di daerah pegunungan, gunung, berbukitan, dan berakhir di tepi pantai ketika aliran air masuk ke laut. Jadi siklusnya dari laut, hujan itu dari laut naik ke awan. Ketika dari awan diturunkan lagi curah hujannya, dan curah hujan yang dari awan itu mengalir lagi melalui sungai-sungai atau alur-alur sungai dan masuk lagi nanti ke laut itu. Masih banyak sebetulnya teman nanti. Nih, kita simpulkan aja dari yang di atas. Ini kesimpulannya di atas dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika airan melebihi kapasitas saluran air. Jadi banjir itu bisa karena faktor manusia dan karena faktor karena faktor hutan atau karena faktor alam sendiri. Ini Aceh, gempa Aceh dari 2004 contohnya, ini kejadian alam. Ini ceritanya faktual. Ikutilah instruksi di bawah ini, tentukan mana yang merupakan pernyataan umum, deretan, penjelas, interpretasi. Coba kita lihat. Nah, kita coba lihat cara menganalisisnya. Ya, ini ada paragraf pertama. Paragraf pertama, gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di barat sampai bla 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 sampai dampak kerusakan
sampai Sri Lanka sampai pantai timur Afrika. Itu dari gempa yang dirasakan oleh yang di Aceh kemarin. Nah, pertanyaannya, di mana kira-kira petunjuk pernyataan umum? Terus ini juga ada gempa ini juga mengakibatkan gelombang itu setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan lain merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Kekuatan gempa pada penghujung 2004 itu mencapai ini ya. Jadi kira-kira di mana sih letaknya Pak? Di mana sih letak pernyataan umum, letak si strukturnya yang tadi? Ini pernyataan umum, deretan penjelas atau inti penjelasnya. Terus interpretasinya di mana sih Pak? Misalnya kita akan contohkan. Yang pertama, ketika contohnya itu isi di sini ya, di sini. Contohnya yaitu di paragraf pertama. Itu paragraf pertama itu masuk ke deretan pernyataan umum. Ya, dia menjelaskan tentang apa yang terjadi di tanggal 28 Desember pada tahun 2004 dan jamnya, terus dengan kedalaman 10 km, terus gempanya merupakan kurun waktu 40 tahun terakhir. Nah, ini dari sini informasi umum. Nah, mulai dari gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut tinggi 9 meter, itu masuk ke deretan penjelas. Itu deretan penjelas sampai deretan Thailand. Di Thailand banyak pula wisata. Nah, sampai sini. Sampai bahkan Somalia di benua Afrika ribuan kilometer dari Indonesia dilaporkan jatuh lebih 100 korban jiwa, akan tetapi sebagian besar sampai sini nelayan ya. Nah, ini gempa bumi, tsunami Aceh, Thailand, segala macam. Ini masuk ke penutup atau penjelas atau simpulan yang di atas seperti apa. Nah, ini cara untuk menentukan yang tadi seperti yang saya contohkan. Yang selanjutnya itu carilah kalimat-kalimat yang memuat informasi fakta. Oke, cara mencari informasi fakta itu gampang. Yang jelas ada datanya. Fakta bisa melalui gambar. Nih gambar ini kan masjid yang ada di Aceh yang tidak terkena ya. Bisa melalui gambar atau bisa melalui tanggal. Ini tanggal. Sampai sini. Data-data, pokoknya intinya data-data yang keluar di sini berupa angka atau berupa gambar yang menjelaskan tentang lokasi. Ini banyak sekali. Ini juga data fakta-faktanya. Gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Gampangnya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya menyajikan teks narasi. Ini kan contohnya nih, gara-gara membuang sampah sembarangan, selokan meluap air. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakat itu sendiri? Makanya lain kali kalau membuang sampah itu di tempat yang benar agar musibah tidak terjadi. Perhatikan contoh. Terus, untungnya gempa tidak terjadi malam pada malam ini atau dini hari. Kalau itu terjadi siang hari terjadi banyak korban. Syukur pula bahwa segala masalah tidak paling sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tanpa ada yang terluka. Jadi itu harus menjadi pelajaran bagi kita tentang cara menghadapi musibah khususnya gempa.
Contoh di atas merupakan bentuk komentar dari isi atau teks eksplanasi tentang berlangsungnya atau terjadinya suatu kejadian. Berdasarkan contoh itu, komentar. Jadi komentar yang pertama itu kritik atau penolakan. Contohnya pernyataan satu. Yang kedua itu dukungan atau pujian. Itu contohnya pernyataan dua. Jadi misalkan keluar komentar, bagaimana komentar Anda tentang teks ini. Jadi kalian baca terus komentar. Kalau misalkan ada perubahan. Ini sebetulnya kemarin sudah ini. Jadi kita pertegas aja. Identifikasi fenomena yang jelas harus ada identifikasi fenomena tentang apa, objek yang dibahas, hal yang dibahas. Terus pengembangan rangkaian kejadian di susunan ya, rinci. Polanya bagaimana dan mengapa. Polanya bagaimana dan mengapa. Ingat, pola dari eksplanasi itu bagaimana dan mengapa. Terus ulasan review. Ini cukup eksplanasi bla 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 sampai sini. Ini penjelasannya ya. Konjungsi nanti insya Allah ini keluar nih. Konjungsi kausalitas sebab akibat, intinya ini ya, sebab akibat pula. Intinya misalnya sebab akibat. Yang kedua itu berpola kronologis, hubungan sebab hubungan waktu, kemudian lalu dan jadi berhubungan. Ini contoh dari kronologis, dari waktu yang kecil sampai waktu yang besar. Kata ganti mah kata ganti ini aja, kata ganti umum benda mati. Sudah kemarin saya jelaskan juga kan. Ini pola pengembangan sebab akibat. Terus selanjutnya ada pengembangan proses itu dirincikan sesuai dengan langkah-langkah. Misalnya ini. Nah, untuk yang lainnya nanti tidak ada ini lagi, tidak ada materi. Kita sampai eksplanasi saja. Di PTS juga sampai ini, dan nanti setelah PTS kita masuk ke ceramah. Ya. Oke, terima kasih sudah sudah menyimak apa yang sudah saya jelaskan tentang PTS. Jadi nanti untuk informasi selanjutnya antara soalnya esai atau PT nanti diinformasikan kembali. Ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Kalau misalkan ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh keluar dari Google Meet.